Bapak Ibu, alhamdulillah waktu sudah menunjukkan pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita mulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, syukru ala ni'amillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita semua bisa bertatap muka secara daring dalam webinar seri ketiga yang dilaksanakan oleh Rumah Publikasi Indonesia. Sebagaimana sudah sama-sama kita ketahui, topik webinar kali ini adalah Systematic Literature Review, Is It Easy? Dengan pemateri yang insya Allah sangat handal di bidangnya, Ibu Tutin Ariyanti, STMTM PhD maksud saya. Sebelum dimulai acara ini, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu tata tertib webinar ini. Bagi yang peserta yang sudah mengikuti webinar 1 dan kedua, mohon tetap disimak, dan bagi yang baru mengikuti agar disimak dan dicermati. Beberapa informasi pelaksanaan webinar Systematic Literature Review Is It Easy, Rabu 24 Juni 2020 pukul 9.30 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Yang pertama, mohon pastikan aplikasi Zoom sudah login dengan akun Zoom pribadi. Yang kedua, meeting room akan dibuka 90 menit sebelum webinar berlangsung. Alhamdulillah tadi kita sudah laksanakan. Seluruh peserta sudah dapat masuk melalui link yang dikirim di email pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk menghindari kesalahan teknik atau gagal masuk Zoom webinar, agar panitia segera mengambil tindakan dan membantu peserta yang kesulitan. WhatsApp group akan di-close chat 15 menit sebelum webinar berlangsung hingga webinar selesai. Jika mengalami kendala saat webinar berlangsung, dapat menghubungi dan tim teknis dari RPI. Selama webinar berlangsung, kamera video dan mikrofon peserta akan dimatikan. Selama webinar, peserta tidak diperkenankan merekam video maupun audio. Pertanyaan diajukan dengan klik raise hand atau angkat tangan, dan moderator akan memilih dan mengaktifkan mikrofon peserta untuk dapat menyampaikan pertanyaan kepada narasumber. Selain itu, pertanyaan dapat juga diajukan melalui kolom Q&A, bukan kolom chat Bapak Ibu, tapi di kolom Q&A, dengan menuliskan nama dan asal institusi, dan nanti moderator akan memilih pertanyaan untuk disampaikan kepada narasumber. Saya tekankan kepada peserta, karena peserta kali ini banyak, 270 kalau lengkap semua, dan waktu sangat terbatas, maka peserta mohon bersabar bila pertanyaannya tidak terbacakan, bila pertanyaannya tidak terbahas, nanti mungkin diskusi lebih lanjut boleh secara jalur pribadi ke pemateri. Peserta akan diberi sertifikat di akhir acara melalui email masing-masing. Jangan khawatir, nanti materi dari narasumber hari ini juga akan kami share kepada akun masing-masing. Kegiatan ini diadakan dengan semangat berbagi dan belajar bersama. Untuk itu mohon bantuan dan kerjasamanya untuk menjaga kelancaran dan kondusivitas kegiatan. Jika terdapat tindakan-tindakan yang merugikan banyak pihak, maka moderator berhak menghentikan kegiatan ini secara sepihak atau bahkan mengeluarkan peserta. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi Aprilia Anggraini di nomor 0822 1740 2027, serta tim teknis yang terdiri dari Muhammad Abdul Latif di nomor 0813 1286 0730, Saudara Gifran Rihla Gifarkalatif di nomor 0853 1412 6705, dan Saudara Aditya Ramadan Islami di nomor 0899 6930767. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya mengundang pemateri yang luar biasa pada hari ini, izin kami kembali menayangkan profil RPI. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Baik, webinar seri ketiga ini termasuk dari seri pertama dilaksanakan oleh PT Rumah Publikasi Indonesia yang memiliki tagline Promoting Ideas, Accelerating Innovations, dengan semangat yang sama, yaitu semangat kebermanfaatan, bahwa didirikannya perusahaan ini adalah kami ingin menebar sebanyak-banyaknya manfaat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kami beralamat ini masih alamat lama. Alamat baru kami adalah di Jalan Krisan nomor 37, Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40559. Dan ini ada beberapa
Yang pertama ada website di www.rumahpublikasi.id. Lalu ini email kami, rumahpublikasi.indonesia@gmail.com. Ada juga Instagram dan nomor handphone, nomor telepon maksud saya. Ini ceritanya Direktur Utama RPI, saya sendiri. Didirikan tahun 2010, saya lihat foto sendiri. Pak Ade nggak usah joget-joget gitu. RPI merupakan perusahaan yang independen dan profesional yang menyediakan layanan publikasi ilmiah. Di RPI ini beberapa kegiatan diantaranya adalah pengelolaan workshop, pertemuan-pertemuan, konferensi-konferensi, dengan klien universitas dan beberapa organisasi di seluruh Indonesia bahkan di dunia. Beberapa di antara pelayanan yang kami sudah laksanakan adalah conference organizer. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menyelenggarakan konferensi, tentu saja dengan luaran berupa proceeding terindeks dan bereputasi internasional, kami sediakan jasa tersebut. Kami juga menyediakan jasa scientific publisher, yang tidak hanya proceeding dan jurnal, tapi juga kami menyediakan buku yang sudah ber-ISBN, HKI, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada workshop pengelolaan konferensi internasional. Jadi bagaimana ingin mengelola konferensi internasional yang profesional, dengan luaran yang baik, dengan luaran yang berpotensi internasional juga, itu sudah berseri, sudah ke berapa Bu Ismat? 12. Sudah 12 batch. Dan insya Allah akan terus dibuka batch-batch selanjutnya. Lalu ada coaching clinic on scientific writing, karena apalagi untuk peserta atau co-host sudah klien RPI yang sudah melaksanakan konferensi internasional, rasa-rasanya coaching clinic ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan, yang harus selalu ada attach dalam acara tersebut. Lalu kami juga ada editing services, baik itu jurnal, book series, dan publikasi-publikasi lainnya. Kami pun ada jasa translating and proofreading bagi Bapak Ibu yang memiliki manuskrip dan ingin diterjemahkan atau ingin di proofread. Itu kami jasa desain grafis dan juga web. Ini termasuk desain-desain RPI, semuanya di-handle oleh salah satu ahli desain di kami. Selain itu kami juga menyediakan service conference logistics bagi Bapak Ibu yang menginginkan seminar kit yang unik, seminar kit dengan kualitas bagus. Kami menyediakan jasa tersebut. Kami pun bisa, ini mungkin kalau lagi COVID maaf dulu ya, kemarin sebelum COVID kami menyediakan jasa in-house training, bisa dipanggil ke tempat Bapak Ibu. Ini beberapa di antara ilmuwan atau pakar penyokong RPI. Yang pertama ada Profesor Ade Ghaffar Abdullah. Lalu boleh Pak Profesor lambaikan tangan ke kamera. Terima kasih. Lalu ada Ibu Dr. Isma Widiati, atau biasa kami panggil Inces. Dan ini tidak Arif Nadaya tadi sudah muncul sebentar nongol. Rekan-rekan yang luar biasa, ini ada Kang Agus Johana, saya to the camera, ada Kang Diki, ada Kang Wildan, pengantin baru belum bisa hadir, ada Tehnia, ada Kang Gefran, Mas Ugeng, Mas Adit, Mas Latif ini Kang Adu, ada Teh April, ada Bu Syifa, ada Tehnia, ada Teh Citra, sama ada Teh Eri. Ini beberapa partner kerja kami, dari mulai penerbit seperti mohon maaf, AIP Publishing, Atlantis Press, CRC Balkema, Grupnya Turner & Francis, IOP, Matek, Side Press, dan beberapa konferensi yang diselenggarakan oleh kampus seluruh Indonesia. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, saya akan undang Ibu Tutin. Namun sebelumnya, izinkan saya membacakan secara singkat CV dari Ibu Titin. Ibu Tutin Ariyanti ST, MT, PhD adalah pengajar pada program studi arsitektur, program S2 dan S3 Pendidikan Teknologi Kejuruan, dan S2 Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia,
serta staf ahli pada Pusat Kajian Gender dan Anak di UPI. Bidang kajian yang digeluti adalah arsitektur dan isu sosial, termasuk arsitektur dan perilaku, sejarah dan teori arsitektur Islam, isu gender dalam arsitektur, dan keadilan spasial. Ibu Tutin menyelesaikan pendidikan S1 dan S2-nya pada program studi arsitektur Institut Teknologi Bandung dan S3 pada program arsitektur di University of Illinois at Urbana-Champaign di Amerika Serikat. Beberapa di antara sejumlah hibah dan beasiswa yang pernah diperolehnya adalah tesis terbaik Mizan, Fulbright PhD Presidential Scholarship, PEO International Peace Scholarship, Lang Memorial Fellowship, Illinois Program for Research in the Humanities Graduate Student Fellowship, American Association of University Women International Fellowship, dan American Association of University Women International Project Grant. Tutin Ariyanti adalah dosen berprestasi UPI tahun 2015, serta disertasinya yang berjudul Breaking Wall, Preserving Barrier, Better Space and Power in Contemporary Mosque Architecture in Yogyakarta, terpilih sebagai The Best Dissertation in Social Sciences dari International Convention of Asia Scholars tahun 2015. Selain menjadi reviewer berbagai konferensi internasional, Ibu Tutin juga menjadi reviewer di sejumlah jurnal internasional bereputasi dalam bidang arsitektur dan kajian gender, seperti Architectural Science Review, Frontiers of Architectural Research, Spatium and Hypatia. Baik, tanpa berlama-lama, saya persilakan kepada Ibu Tutin yang luar biasa ini untuk menyampaikan materi pada hari ini. Monggo, Ibu. Terima kasih, Pak Ubed. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semua. Ibu Tutin, mohon maaf, punten sekali saya interupsi. Bisa volumenya agak dibesarkan sedikit, agak kecil? Ini sudah, sebentar, sudah keras ya? Ini sudah keras belum? Udah, cukup. Ya, terima kasih, Bu Tutin. Ini harus pegang ini ya? Oke, ya. Ini saya seperti kembali ke ini ya, kembali ke rumah gitu. Karena dengan teman-teman lama ini di RPI dulu kita bersama-sama. Terima kasih sekali Pak Ade, Bu Isma, Pak Ubed, semua di RPI yang telah memberikan kesempatan untuk saya pagi ini untuk sebetulnya sedikit berbagi ya. Jadi sama-sama belajar gitu. Karena setiap kali diberi kesempatan untuk memberikan materi, sebetulnya kalau buat saya sih lebih seperti refleksi, kemudian kembali memantapkan apa yang saya sudah lakukan, apa yang saya sudah pelajari gitu. Nah, pagi ini saya mendapat kesempatan untuk bisa ya, atau kalau saya coba kalau langsung ya. Boleh. Ya, oke. Sudah cukup jelas? Lebih jelas nggak? Jelasan yang tadi sih, Bu, ini jadi agak feedback. Iya. Yang tadi. Boleh nggak apa-apa nih saya sambil begini ya, mungkin ya? Ya, jelas. Ya, oke. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya pegang laptop ya. Saya sangat merekomendasikan kalau Bapak Ibu saat ini bisa menyimaknya lewat laptop, sepertinya akan lebih baik ya, atau lewat PC gitu ya, menggunakan komputer, bukan hanya HP, karena hari ini nanti saya akan berpindah dari PowerPoint, kemudian nanti kita ke Internet Explorer ya, ke Chrome, kemudian juga menggunakan referencing software, lalu juga Excel ya. Oke. Jadi ini kita akan mulai saja. Sebentar. Oke. Ya. Jadi kita sebetulnya mengenal ada beberapa jenis review research ya. Penelitian menggunakan metode review itu sebetulnya sangat menguntungkan pada saat ini ya. Jadi kadangkala penelitian ke lapangan itu meskipun pada saat kondisi
normal gitu, tidak pandemik seperti ini, kadang-kadang juga melelahkan ya. Jadi melelahkan, kemudian juga membutuhkan banyak biaya ya. Jadi ada kalanya kita juga ingin melakukan penelitian dari desk research gitu ya. Desk research artinya kita melakukan penelitian dari sumber-sumber yang sudah ada, sumber literatur, sumber data gitu ya, data-data sekunder. Jadi kita mengenal ada narrative literature review, kemudian yang hari ini kita pelajari adalah systematic literature review, ada quantitative literature review, dan yang banyak dikenal juga adalah meta-analysis ya. Nah, dari keempat ini yang kita yang memiliki karakter yang kurang lebih sama adalah sistematik, kuantitatif, dan meta-analysis karena metodenya jelas dan transparan ya. Jadi naratif saya tidak jelaskan di sini, kita fokus ke sistematik ya. Jadi kalau sistematik ini sebetulnya antara naratif dengan meta-analisis ya. Meta-analisis itu nanti akan lebih detail lagi. Jadi ada tahapan yang sudah dilalui di systematic literature review itu nanti akan dianalisis lagi secara statistik itu di metode meta-analisis ya. Nah, oh ya, saya disclaimer dulu ya di awal. Jadi slide saya ini akan bercampur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris karena jadi di beberapa frase itu saya merasa sepertinya lebih cocok menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi misalnya seperti what is systematic literature review gitu. Saya tidak suka menggunakan bahasa Indonesia. Apa itu systematic literature review gitu ya. Menurut saya lebih systematic literature review ya. Jadi sepanjang slide ini nanti akan bercampur ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, mohon tidak diprotes gitu. Karena ini for the sake of ini aja ya, knowledge gitu ya. Nah, jadi SLR gitu ya, saya singkatnya saja kita sebut SLR gitu, sebetulnya adalah metode yang sistematis ya, yang akan data sekunder. Jadi datanya bukan data primer. Data primer itu artinya data yang kita kumpulkan langsung gitu, kita sendiri yang mengumpulkan, tetapi kalau sekunder itu data yang dikumpulkan oleh orang lain yang kemudian kita gunakan untuk penelitian kita ya. Kemudian nanti di SLR ini akan mengidentifikasi, memilih literatur yang kita kumpulkan ya. Jadi tidak semua literatur yang kita kumpulkan dari database itu akan kita review ya, tetapi dipilih dan dipilah lagi. Nah, kemudian hasil tersebut akan kita kritisi sesuai dengan topik penelitian yang kita tentukan ya, sesuai dengan pertanyaan penelitian kita. Dan nanti akan ya. Nah, tujuannya adalah jelas yaitu menjawab pertanyaan yang sudah kita formulasikan di awal, dan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang jelas ya. Jadi pertanyaan yang spesifik, bukan satu pertanyaan yang umum ya. Bukan hanya sekedar misalnya saya ingin melakukan penelitian tentang pendidikan khusus misalnya ya, itu masih terlalu umum. Tetapi harus ada pertanyaan penelitian yang jelas di sini ya. Nah, orang sering bertanya, apa sih bedanya SLR dengan literature review ya? Jadi bahkan literature review sendiri itu kita bisa melihat dua jenis ya. Jadi standalone literature review atau satu paper yang khusus isinya tentang kajian literatur, atau seperti yang biasa kita kenal di dalam bagian dari tesis, bagian disertasi, atau bagian dari artikel kita, bagian dari paper, itu ada subjudul yang subjudul literature review atau kajian literatur ya. Nah, apa bedanya literature review atau yang kita beberapa penulis itu menyatakannya sebagai standard literature review dengan systematic literature review ya. Kalau literature review itu topiknya umum ya, jadi karena tidak spesifik untuk menjawab satu pertanyaan ya. Jadi topiknya lebih umum. Kemudian ada perlu pemahaman tentang topik ini sama nanti di SL juga begitu.
Nah, database itu kita bebas untuk memilih ya. Jadi kita bebas untuk memilih apakah hanya satu, misalnya hanya dari Taylor Francis misalnya atau Web of Science, itu tidak akan dipertanyakan. Kita bahkan tidak menjelaskan dari mana literatur yang kita atau referensi yang kita gunakan di dalam literature review ini kita ambil gitu ya. Jadi kita tidak menjelaskan itu dan bebas berapapun database yang akan kita gunakan. Ya. Sementara kalau SLR itu pertanyaannya spesifik, lalu perlu pemahaman mendalam tentang topik ya, karena kita nanti akan menggali literatur yang kita sudah kumpulkan, kita kupas gitu ya, jadi dikupas sehingga perlu pemahaman mendalam, lalu menggunakan sebanyak mungkin database ya. Nah, database apa yang dipilih itu nanti juga akan perlu kita jelaskan ketika kita menuliskan SLR ini di dalam artikel ya. Kemudian juga kalau lebih lanjut, kalau meta analisis itu ada analisis statistiknya ya. Jadi tidak hanya berhenti pada literatur ini berbicara tentang apa gitu ya, tetapi sudah lebih lanjut lagi digali ya. Nah, di apa kunci dari systematic literature review ya? Yang pertama adalah transparansi dan objektivitas metode. Jadi SLR itu kita gunakan, kita jelaskan di dalam paper atau di dalam artikel, itu adalah bahwa metode ini bisa dengan mudah diaudit ya, bisa dengan mudah diaudit oleh orang lain gitu ya. Diaudit itu artinya apa? Diaudit itu ditelusuri. Jadi kalau misalnya seperti Bapak Ibu misalnya keuangan diaudit gitu ya, penelitian diaudit misalnya dilihat betul gitu kan, ini pengeluaran segini nih betul nggak nih, misalnya kalau untuk conference, conference komponennya itemnya apa saja misalnya gitu ya, jadi ditelusuri sampai seperti itu. Artinya metode SLR ini ketika kita sampaikan ke orang lain, ketika kita presentasikan di dalam artikel, di dalam paper, itu harus transparan. Tahap-tahapannya seperti apa, di tahapan ini di berapa artikel yang dipilih misalnya gitu ya. Jadi semuanya harus transparan ya dan dijelaskan dan objektif ya. Kemudian prosedur pencariannya juga komprehensif ya. Komprehensif artinya kita jadi tidak hanya misalnya seperti tadi hanya melihat satu database, tetapi kita memilih satu database itu dengan ada pertimbangan khusus, ada rasionalnya ya. Jadi ada dasarnya yang itu kita jelaskan ya. Ibu, Jadi punten boleh interupsi lagi sebentar. Iya. Itu Gimana, Pak? yang panelisnya bisa diminimize dulu di Ibu karena di peserta munculnya jadi ngeblok ngeblok hitam. Oh, oke. Begini mungkin. Oh iya, di Sebentar. minimize. Oh, oke. Ya, begini. Ya, terima kasih Bu. Oh, oke. Ya, saya baru paham ini. Mangga Oke. lanjut Bu, punten ya. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Uba. Bagus ya, nggak ada blok hitam? Pak Ubat? Mangga Bu, gimana Bu? Ini tidak ada blok hitam? Ya, sudah aman Bu. Oke ya, karena dulu saya pikir kalau saya menggerakkan kursor jadi ada blok hitam gitu. Oh, Enggak ya? enggak Bu. Ya, enggak. Oke. Itu Ya. ya. Jadi dari dua kunci tadi yang harus kita perhatikan adalah bahwa SLR ini topik riset dengan review riset dengan topik yang spesifik ya. Kemudian nanti ada deskripsi formal dan transparan. Jadi formal dan transparan, objektif itu adalah kata kuncinya ya, tentang alasan penyertaan studi. Penyertaan di sini sebetulnya bahasanya apa? In the inclusion of studies gitu ya. Jadi kenapa kajian ini dimasukkan, kenapa yang itu tidak gitu ya. Jadi bahasanya adalah penyertaan. Kemudian kriteria untuk menentukan eligibilitas, kenapa sebuah referensi itu tidak bisa masuk, misalnya gitu ya, itu kriteria dan dijelaskan di awal ya. Kemudian metode screening, assessment, coding, serta kajian-kajian yang kita ambil ya, itu semuanya dimasukkan di dalam SLR ini. Nah, prosesnya
itu adalah yang pertama jelas kita menentukan pertanyaan ya. Nanti dalam bahasa saya itu memformulasikan pertanyaan. Kemudian kita tentukan protokol ya. Kalau sekarang ada Covid ada protokol pencegahan gitu ya. Ini protokol itu adalah tahap-tahap yang harus kita lakukan atau yang akan kita lakukan di dalam kajian sistem. Lalu pencarian ya atau search, kemudian screening. Setelah kita mencari, kemudian di screening ya. Di screening itu disaring ya, disaring. Lalu appraisal atau di assess mungkin gitu ya, di assess gitu. Lalu ada sintesis dan writing atau penulisan ya. Nah, kita mulai dengan yang pertama yaitu memformulasikan pertanyaan ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Sebetulnya sudah banyak pertanyaan, mau dijawab sekarang atau mau selesai presentasi Ibu, mangga? Oh, kayaknya nanti aja mungkin ya Pak. Saya takutnya Iya. Nah, gitu keterusan. aja, Bu. Ya, gitu. Iya, oke. Ya, jadi yang pertama adalah memformulasikan pertanyaan ya. Ini contoh pertanyaan penelitian ya. Jadi ketika melakukan penelitian itu kita bisa memilih topik-topiknya. Apakah kita ingin melihat pola, misalnya gitu ya. Kita ingin melihat pola atau kita ingin mengangkat satu tema, misalnya dari kajian yang sudah ada. Nah ini contohnya misalnya kalau pola misalnya bentuk umumnya gitu ya, bagaimana pandangan individu tertentu tentang sebuah fenomena pendidikan. Ya. Misalnya kita bisa mengkaji di literatur misalnya apa pendapat guru misalnya, atau apa pendapat orang tua tentang pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi. Itu bisa ya contoh penelitian. Jadi atau misalnya seperti ini, misalnya apa pendapat guru pendidikan umum tentang penyertaan siswa dengan disabilitas intelektual di dalam kelas sains. Atau misalnya bagaimana murid non penyandang disabilitas memandang teman sekelas yang penyandang disabilitas, ya. Atau apa yang dipandang sebagai hambatan ketika sekolah mengimplementasikan kebijakan inklusif, ya. Kemudian kita bisa juga misalnya melihat relasi, ya. Jadi melihat korelasi misalnya bagaimana hubungan antara dua variabel atau lebih ya. Nah contohnya misalnya apakah siswa dengan tingkat kecemasan lebih tinggi itu cenderung memiliki prestasi belajar lebih rendah misalnya gitu ya. Itu kan artinya kita melihat hubungan antara kecemasan dan prestasi misalnya gitu ya. Jadi pertanyaan penelitian ini saya semua sudah biasa untuk memformulasikan pertanyaan seperti ini. Jadi kurang lebih sama dengan kajian yang tidak menggunakan SLR ya. Nah, kemudian kita masuk ke tahap berikutnya adalah protokol ya. Jadi protokolnya nanti kita akan mencari, kemudian memfilter, men-screening gitu ya untuk tahapan literature review. Nah, sebetulnya ada banyak gitu ya, ada banyak metode yang bisa digunakan untuk systematic literature review. Itu ada PICO gitu, ada Prisma gitu ya. Tapi yang umum yang bisa dengan mudah diaplikasikan saya pikir adalah Prisma gitu ya. Kalau PICO itu biasanya PICO itu barangkali lebih banyak digunakan untuk kajian di kedokteran ya, karena melihat bagaimana intervensi terhadap pasien gitu ya. Jadi dilihat dibandingkan dari per paper ya. Nah, untuk Prisma ini, jadi yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi keywords ya atau search kriteria database, kemudian nanti kita mengekstraksi recordnya ya. Nah, kata kunci itu adalah elemen yang penting ya ketika kita akan membuat atau akan melaksanakan SLR ya. Jadi penentuan kata kunci itu sangat penting. Nah, bagaimana menentukan kata kunci? Intinya adalah pilih kata yang sederhana ya, pilih kata yang sederhana.
kemudian kita bisa masukkan sinonimnya, lalu disarankan juga misalnya memasukkan tenses ya, jadi berbagai tenses gitu ya. Jadi apa namanya, misalnya ada yang past tense, present gitu ya, dua itu bisa dimasukkan supaya ketika kita mencari menggunakan kata kunci ini, artikel yang menggunakan kata tersebut itu keluar ya. Kadang-kadang ejaan juga perlu kita coba. Jadi misalnya kalau organization, kalau di American English misalnya menggunakan Z, tetapi British itu menggunakan S, itu kita bisa coba ya. Kemudian konsep yang berhubungan ya. Jadi konsep yang berhubungan misalnya kalau kajian saya misalnya tentang gender gitu ya. Gender itu sekalipun sebetulnya artinya berbeda dengan perempuan gitu ya. Kalau gender itu kan sebetulnya laki-laki dan perempuan ya. Tapi ketika mencari artikel itu tidak ada salahnya ketika kita memasukkan juga women gitu ya. Jadi kata kuncinya itu bisa gender dan women ya. Nah, yang umum ketika kata kunci adalah menggunakan Boolean logic ya. Jadi Boolean logic itu seperti ini ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah paham ini ya, sudah familiar dengan ini. Jadi kita menggunakan and kalau misalnya kedua kata itu apa namanya ya, atau or misalnya kedua kata ini bisa muncul secara bergantian ya. Kalau and itu berarti kita berharap kedua-duanya muncul bersama ya. Atau not ya. Kalau not itu berarti kita misalnya kita ingin exclude sebuah kata dari pencarian kita ya. Nah, ini contoh yang saya gunakan ya. Contoh yang saya gunakan misalnya gender kayak tadi ya, gender or women gitu ya. Tetapi karena ini hanya di antara dua kata ini saja yang saya ingin apa namanya bisa bergantiannya, jadi saya beri tanda kurung ya. Kemudian NCD, saya ingin melakukan penelitian tentang bagaimana isu gender di dalam ruang kota ya. Jadi ini kata kunci yang saya masukkan. Ada CD, kemudian crime atau kejahatan, lalu architecture gitu ya. Nah, saya munculkan not computer karena ternyata setelah berkali-kali misalnya kalau kita melakukan pencarian artikel dengan kata kunci architecture itu banyak yang muncul itu juga dari komputer ya. Jadi ternyata kata arsitektur itu bukan hanya digunakan oleh kajian tentang ruang gitu ya, tetapi juga banyak digunakan di bidang IT ya. Nah, kemudian ada and crime, crime tadi sudah ya, sorry. Kemudian violence ya, and public space ya. Public space itu jangan lupa untuk menggunakan kata quote ya, double quote ya. Quote unquote untuk menyatakan bahwa kata itu adalah merupakan satu kesatuan ya. Jadi kita ingin kata itu muncul as is gitu ya. Jadi ya persis seperti itu bersamaan gitu ya. Nah, menggunakan kata space itu juga kalau misalnya dalam pencarian bidang arsitektur itu bisa juga kita tambahkan misalnya not ilmu luar angkasa misalnya gitu ya, outer space misalnya gitu ya, karena ketika kita maksudnya kita mau ruang gitu, tetapi yang muncul adalah ruang angkasa ya. Oke, nah saya akan berpindah sebentar ke oke. Bukan email saya ya. Oke, jadi ini ya. Ini kita coba misalnya menggunakan Science Direct ya. Tadi saya masukkan kata kunci ini ya. Kemudian ketika kita cari menggunakan kata kunci tersebut, ini Bapak sudah bisa lihat ya yang Science Direct. Saya share di layar saya. Tutin, sudah. Ya, oke. Ya, terima kasih Ibu Isma. Nah, jadi dengan pencarian ini misalnya muncul kurang lebih 1000 hasil ya. 1000 hasil itu kita bisa lihat ada banyak tahunnya ya. Bahkan misalnya sampai tahun 96. Nah, nanti
di screening itu ya, kita bisa misalnya akan persempit, saya hanya ingin 10 tahun terakhir. Oke, 10 tahun terakhir misalnya, sorry salah, ini ya, jadi ini kita bisa persempit, oke, supaya cepat misalnya 5 tahun terakhir saja, misalnya dari 2015 misalnya ya. Nah, nanti kalau sudah ini diklik, ada 50 artikel, kita bisa set di bagian bawah itu apakah muncul supaya cepat, misalnya mau 100 100 results gitu ya per page misalnya, sehingga tidak terlalu berulang-ulang mendownloadnya. Jadi kita bisa download selected articles, kita ekspor. Nah, sayangnya kalau tidak salah hanya Scopus gitu, webnya Scopus atau database Scopus itu yang kita bisa export citation itu ke Excel ya. Jadi tujuan kita adalah mendownload dari sini citation daftar, kemudian nanti kita masukkan ke Excel. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana Excel ini akan sangat membantu kita untuk melakukan persiapan SLR ya. Jadi untuk prosesnya ya. Nah, di sini karena tidak ada ekspor langsung ke Excel, jadi saya ekspor ke RIS ya, karena saya punyanya saya menggunakan EndNotes untuk referencing software ya. Bapak Ibu misalnya menggunakan Mendeley atau Zotero misalnya, tinggal dicek saja jenis file yang digunakan untuk citation itu apa gitu ya. Jadi barangkali RIS juga mungkin ya. Jadi tinggal di ekspor, nanti di download. Oke, saya contohkan download. Nanti kalau sudah kita download, kemudian tinggal kita buka ya. Ini tadi sudah. Ya. Nah, sudah di-download, kemudian tinggal kita buka, diklik file tersebut, nanti akan otomatis membuka coba kalau saya akan buka di EndNotes ya. Saya akan langsung buka di EndNotes. Ini ya, jadi sudah keluar semuanya di sini. Nah, dari EndNotes ini kemudian nanti akan kita ekspor ya, diekspor ke Excel ya. Nah, memang kalau untuk dari EndNotes kemudian Mendeley itu untuk ekspor ke Excel, saya kurang tahu kalau Mendeley ya. Kalau EndNotes itu untuk ekspor ke Excel itu perlu ada sedikit triknya gitu ya, ada sedikit triknya. Tidak masalah, nanti Bapak Ibu bisa mencari sendiri di Google ya, sudah ada banyak seperti itu ya. Kemudian anggaplah sudah, sebentar, saya belum buka. Oke. Kita sudah punya file TXT-nya ya. Jadi tadi di ekspor itu TXT, kemudian kita buka filenya di Excel ya. Jadi kita punya Excel, file TXT tadi tidak bisa langsung otomatis terbuka di sini, tetapi kita pakai, maaf ya, ini Office-nya bajakan. Nggak apa-apa, Bu Tutin, semua orang juga sama kok. Dulu sudah punya, tapi saya ganti laptop jadi Oh iya, everybody's problems. Iya, oke. Nah, jadi yang dipilih adalah all files gitu ya, all files. Kemudian ada, tadi saya simpan di desktop, ada SLR reference list.
Nah, ini kemudian nanti tinggal di next ya. Jadi ada delimit. Delimit ini tujuannya adalah melihat pemisah yang nanti ketika kita terapkan ke dalam kolomnya Excel ya. Ini pilih yang tab ya. Ini tergantung dari ininya ya, tergantung dari. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya di sini. Jadi di yang tadi itu tidak tidak dalam bentuk kolom, ada di EndNotes, kemudian kan ke dalam Excel. Ini akan dengan mudah kalau kita mau melihat duplicates ya. Ya, oke. Nanti barangkali tahapannya bisa di. Bentar. Salah share ya. Oh, tadi keluar. Sebentar. Maaf ya. Oke. Jadi tadi setelah kita punya Excel, kemudian kita akan lakukan screening ya. Kita lakukan screening. Screeningnya itu dari Excel tadi ya. Jadi kalau misalnya ada file itu yang terduplikasi, ada citasi yang double, misalnya di Excel itu kita bisa remove duplicates, misalnya gitu ya. Nah, dan itu bukan hanya dari satu database ya Bapak Ibu. Makanya saya sangat sarankan menggunakan Excel, karena dengan Excel ini kalau misalnya ada 1000 sekian ya, 1000 sekian itu termasuk yang rendah gitu. Karena sebelumnya saya mencoba misalnya sampai 8.000 ya, 8.000 referensi itu muncul di database ya. 8.000 sekian itu muncul di database. Jadi ketika kita screening nggak mungkin kita akan melototin satu-satu gitu ya. Tetapi dengan fasilitas duplicates, remove duplicates dari Excel itu akan sangat membantu ya. Nah, kemudian kita akan lihat eligibility ya. Eligibility-nya nanti saya jelaskan berikutnya ya, eligibility. Kemudian kita akan lihat berapa ininya ya yang masuk. Ya. Sambil diminum ya Bapak Ibu, silakan. Jadi pertama kita mengidentifikasi, sebutlah misalnya menggunakan kata kunci tadi, misalnya muncul 1091 ya. Dari database, ada beberapa database misalnya gitu ya. Kemudian misalnya bukan hanya dari database ya. Jadi kalau SLR itu termasuk juga misalnya melihat kita apakah mengambil literatur atau sumber itu misalnya dari disertasi misalnya, disertasi, kemudian non-published documents, misalnya dokumen pemerintah misalnya, itu bisa kita masukkan ya. Jadi ada berbagai sumber itu tergantung nanti ya, tergantung dari kriteria yang kita tentukan ya. Nah, kemudian dari berbagai record ini kita kumpulkan, lalu kita cek apakah ada duplikasi, misalnya sudah dicek duplikasi, ternyata tinggal 787 misalnya ya. Nah, kemudian nanti di screen lagi ya. Jadi di screen lagi, di sini misalnya dicek bidang kajiannya. Jadi misalnya seperti kemarin saya melihat, jadi dari sekian banyak yang terkumpul dari database di Science Direct, misalnya ternyata ada yang judulnya itu tentang kehamilan misalnya, yang mana sama sekali tidak berhubungan ya, sama sekali tidak relevan dengan kajian yang ingin saya lakukan. Nah, itu berarti coret ya. Jadi dilihat satu persatu tetapi hanya dari judulnya saja dulu ya. Kemudian misalnya jurnalnya, loh kok jurnalnya kalau ini harusnya misalnya yang berkaitan dengan ruang, misalnya dengan urban, dengan habitat misalnya gitu ya, dengan kota gitu ya. Tapi ternyata kok ini jurnalnya misalnya komputer misalnya gitu ya. Atau misalnya kayak tadi jurnal yang berkaitan dengan ilmu ruang angkasa misalnya ya.
itu bisa kita exclude ya. Jadi kita lihat dari Excel tadi ya. Kemudian termasuk juga kalau misalnya kita menentukan kita mau pilih artikel yang hanya bisa kita akses atau open access misalnya gitu ya, itu bisa juga kita masukkan di situ. Jadi tidak ada masalah ketika kita misalnya menentukan kriterianya adalah saya hanya akan memilih misalnya hanya artikel jurnal misalnya, artikel jurnal dengan proceeding misalnya gitu ya. Kemudian buku misalnya tidak masuk misalnya gitu ya, itu bisa kita masukkan ya. Nah, dari hasil screen tadi kemudian kita lihat eligibility-nya ya. Jadi artikel yang ada full text-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat apakah ada full text-nya. Kalau misalnya ternyata tidak ada full text-nya secara online kan kita akan kesulitan ya, misalnya jadi harus ke library gitu ya, dan di library pun belum tentu ketemu misalnya gitu. Jadi kita pilih artikel yang ada full text-nya, kita lihat hanya dari abstrak ya. Jadi makanya tadi ketika mengekspor ke Excel ya melalui TXT tadi, itu sangat saya sarankan ada memasukkan abstrak ya. Ini belum diedit ininya. Nah, ini abstrak nih kalau tidak salah. Ya. Ini abstrak ya. Jadi dari abstrak ini nanti kita akan bisa lihat ya, kan kalau membaca artikel dengan cepat ya, jadi membaca yang selalu saya sarankan biasanya kalau kita baca artikel itu jangan langsung misalnya satu artikel semuanya 20 halaman itu langsung dibaca semuanya ya, tetapi mulai dengan abstrak ya. Jadi bahkan artikel itu belum di-download, mulai dengan baca abstrak. Karena di dalam abstrak itu kita bisa melihat gambaran keseluruhan dari proyeknya. Ya. Di situ ada masalahnya apa, tujuannya apa, metode yang digunakan apa, hasilnya apa, kesimpulannya apa. Ya. Jadi dari abstrak itu kita sudah bisa melihat isi dari artikel. Ya. Isi dari artikel. Nah, jadi lihat dari artikelnya dengan mengecek abstrak. Setelah dari abstrak itu kita saring, kemudian kita bisa tentukan, oh ternyata yang bisa dimasukkan di dalam ekstraksi data itu hanya 67 misalnya, gitu ya. Nah, barangkali Bapak Ibu, saya yakin pasti ada yang bertanya gitu, minimalnya berapa ya untuk SLR gitu. Jadi saya mencoba mencari kajian-kajian yang sudah dilakukan tentang SLR. Ya, ini ada perdebatan minimalnya berapa gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan kalaupun tidak ada ya nggak masalah katanya gitu ya. Jadi dari apa yang ditemukan saja. Kalaupun misalnya hanya 20, oke, tidak apa-apa gitu ya. Nah, tapi tentunya ketika kita mengkaji, kita ingin melihat saya melihat pola, itu sebanyak mungkin artikel itu tentu akan lebih baik gitu ya secara statistik ya kalau kita melihat bagaimana sampel diambil ya. Oke, jadi kita tadi sudah memformulasikan pertanyaan, kemudian tentang protokolnya, nanti akan ada appraisal, sintesis dan writing ya. Jadi sekarang kita masuk ke penulisan ya, ke penulisan. Jam berapa ya, Pak Ubed? Saya lupa nggak menyediakan jam. Ya, Bu. Jam berapa sekarang, Pak? Sekarang masih jam 10.20, Bu. Oke, jam saya ada di atas soalnya. Oh, oke, siap, tenang. Oke, nah, jadi struktur atau sistematika dari artikel yang menggunakan metode SLR sebetulnya kurang lebih sama ya dengan artikel biasa ya. Jadi ada introduction, ada method, kita menjelaskan method ya, lalu ada result and interpretation, lalu ada conclusion. Nah, kita coba lihat satu persatu, tetapi nanti fokusnya akan lebih ke metode dan result and interpretation ya, karena ini yang berbeda ya. Untuk introduction ini yang terpenting ya. Jadi di introduction itu kita harus menyampaikan current understanding, tentang atau pemahaman yang sudah ada atau pengetahuan
yang sudah ada tentang topik yang kita bahas di dalam penelitian ini atau di dalam artikel, ya. Karena itu nanti akan menentukan bagaimana kita memposisikan diri di dalam peta keilmuan yang besar ini, ya. Lalu juga limitation atau batasan atau apa namanya, keterbatasan gitu ya, keterbatasan atau kekurangan literatur yang sudah ada. Ya dari ilmu pengetahuan yang sudah ada itu kurang gitu. Jadi di situ kita perlu mengkritiknya. Kemudian diakhiri dengan pertanyaan kita ya, pertanyaan penelitian kita itu harus disampaikan secara jelas, diartikulasikan dengan jelas di dalam introduction ya. Nah, ini secara ringkas ya, jadi secara ringkas bagaimana menyusun introduction, ini biasanya saya sampaikan di forum atau workshop pelatihan tentang penulisan artikel gitu. Jadi mungkin kalau RPI mau membuat pelatihan tentang artikel, nanti kita bisa atur ya waktunya. Alhamdulillah luar biasa. Langsung habis ini kita ngobrol, Bu Tutin ya. Selesai webinar, langsung kita ngobrol, tanda tangan kontrak. Iya. Jadi intinya adalah ketika kita menyusun pendahuluan ya, menyusun pendahuluan itu kita harus meyakinkan ke orang ya. Kita meyakinkan ke orang bahwa ada masalah seperti ini ya, ada masalah seperti ini, misalnya masalah itu biasanya kita identifikasi misalnya ada gap antara kondisi ideal dengan kondisi yang ada di lapangan ya, antara kondisi lapangan dengan yang harusnya kondisi ideal ya. Jadi apa namanya, kita sebutkan masalahnya apa, kemudian yang kotak yang kedua adalah ini adalah state of the arts ya. Jadi kita sampaikan di situ kajian orang atau ilmu pengetahuan atau data yang ada itu menunjukkan apa ya, data menunjukkan apa, kemudian kita sebutkan ada satu aspek yang belum dikaji gitu ya. Jadi ini ada kata kuncinya untuk menyatakan ini sebetulnya menunjukkan gap ya, atau rumpang ya, bahasa Indonesia rumpang ya, gap. Itu biasanya dengan kata namun atau however gitu ya. Jadi orang sudah mempelajari tentang ini gitu ya, tetapi bagian yang kecil ini nih ternyata belum ya. Padahal aspek yang kecil ini sangat penting karena A, B, C, D ya gitu ya. Nah, itu intinya dari pendahuluan ya. Kemudian jangan lupa untuk menyampaikan pertanyaan penelitian ya. Pertanyaan penelitian itu jadi apa yang dikaji di dalam artikel ini ya. Nah, lalu kalau itu pendahuluan ya, tadi pendahuluan hanya secara ringkas saja. Kita ke metode dan hasil dan pembahasan ya, karena ini yang berbeda ya, yang berbeda dari jenis apa namanya, artikel yang menggunakan jenis penelitian yang lain ya. Jadi di bagian metode itu kita jelaskan bahwa misalnya kita menggunakan Prisma Framework ya untuk systematic literature review yang kita gunakan ya. Jadi di sini kita sebutkan, kita jelaskan strategi pencarian kita ya. Kata kuncinya apa, kemudian database yang digunakan ya, kriteria seleksinya misalnya dari tahun berapa sampai tahun berapa, berbahasa apa, dilakukan di negara mana, penelitian yang apa namanya, dilakukan di negara mana, misalnya saya hanya membatasi ASEAN misalnya, itu sebutkan ya. Kemudian assessment lead-nya seperti apa. Tadi eligibilitas dari abstrak tadi ya. Jadi abstrak kita seleksi tadi itu dari abstrak itu kita sebutkan kenapa ada abstrak yang kita keluarkan ya. Nah, ini yang berbeda dengan kalau kita melakukan standard literature review ya. Karena kalau di standard literature review kita tidak perlu menjelaskan bahwa ada artikel yang kita buang. Nah, ini artikel, aduh ini artikelnya misalnya enggak menurut kita misalnya pembahasannya ternyata dia tidak bisa menjawab pertanyaan penelitian, itu langsung saja kita buang ya, tetapi tidak ada penjelasan di metode ya. Nah, untuk SLR ini tahap itu harus secara detail dijelaskan. Kemudian tahap ekstraksi data yang tadi setelah sudah di Excel kemudian kita lihatnya, kita analisisnya akan seperti apa ya. Nah, ini saya berikan contoh, saya mengutip dari Dr. Qureshi ya.
supaya lebih mudah, tetapi saya adaptasi ya, diadaptasi. Jadi misalnya ketika kita menjelaskan tentang strategi pencarian, itu misalnya kita jelaskan saja ya, secara detail ya. Ingat bahwa kita harus transparan ya, objektif, jelas, sehingga ini repeatable ya. Jadi repeatable artinya bisa diulang oleh peneliti lain. Kalau peneliti lain menggunakan protokol yang kita sudah gunakan, itu hasilnya akan sama ya. Nah, jadi di sini kita jelaskan misalnya ya, we develop a search strategy to identify relevant literature. Sebutkan database apa yang kita gunakan, misalnya Scopus, EBSCO, Science Direct, Web of Science, misalnya beragam database itu kita bisa gunakan, ya. Tuliskan di sini. Kemudian tuliskan juga kata-kata kunci yang kita gunakan ketika kita mencari, ya, ketika kita mencari di database tersebut. Bisa jadi misalnya ketika kita mencari itu, kok hasilnya sekian banyak gitu ya, sehingga kemudian rasanya kok terlalu banyak nih, sampai sekian ribu artikel misalnya ditemukan, terlalu banyak misalnya, gitu ya, terlalu umum. Artinya ini barangkali terlalu umum, maka dipersempit, ya. Itu kita jelaskan, bisa dijelaskan juga di sini, ya. Kemudian disebutkan misalnya dari tahun kapan sampai tahun kapan, ya. Ini disebutkan include all journal articles. Kalau misalnya mau menyertakan proceeding juga, sebutkan di situ. Proceeding, book chapters, kemudian grade documents, ya, grade documents itu yang tadi saya sebutkan, misalnya disertasi, unpublished documents, misalnya thesis, misalnya gitu ya, atau misalnya koran, misalnya kita bisa masukkan. Sebutkan juga bahasa yang digunakan, ya. Jadi yang kita gunakan ketika mencari tadi itu semuanya disebutkan di sini, ya. Lalu kriteria seleksinya itu juga kita sebutkan, ya. Jadi kriteria seleksi kita menggunakan Prisma. Kemudian misalnya mainly focused on mapping the existing literature on gender in the field of apa, dalam bidang apa saja. Kalau tadi itu ada yang kita hilangkan, ya itu berarti harus dibuang gitu ya. Jadi kita bisa sebutkan nanti di proses bahwa ada yang kita buang karena ternyata dari ini ada yang ada yang tidak sesuai gitu ya. Nah, ini disebutkan juga bahwa kemudian pencariannya dipersempit misalnya ke area social sciences, psychology, social geography, and architecture, misalnya. Kemudian pencariannya persempit lagi 5 tahun terakhir, ya. Nah, lalu ini assessment kualitas, ya. Assessment kualitas ini kita sebutkan bahwa tadi yang assessment kualitas itu yang ketika kita melihat abstrak, ya. Jadi dari abstrak, di abstrak itu kita lihat isinya, isi kajian tersebut seperti apa. Kalau misalnya kita hanya mau milih kajian yang menggunakan metode kuantitatif misalnya atau eksperimental misalnya, itu kita bisa keluarkan yang lain, ya. Itu kita sebutkan di sini. Jadi bahwa kajian saya ini hanya fokus pada penelitian yang menggunakan atau artikel yang menggunakan metodenya eksperimental. Itu sebutkan di sini. Itu berarti sudah quality assessment, ya, masuk di quality assessment, ya. Kemudian, nah ini disebutkan ada berapa artikel kemudian dimasukkan di dalam ekstraksi data, ya. Nah, bagian ekstraksi data itu disebutkan ini jadi nanti disebutkan misalnya ada berapa artikel yang masuk di situ, ya, yang kita ekstraksi, ya, jadi dari Excel tadi, ya. Nah, kemudian result and interpretation. Nah, result and interpretation ini kita terdiri dari ada 2, ya. Jadi yang pertama adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif itu kita menjelaskan, mendeskripsikan tentang data yang kita sudah peroleh, gitu ya.
Kemudian yang kedua, klasifikasi literatur, ya. Saya jelaskan yang pertama, analisis deskriptif ini kita mengelompokkan, makanya tadi menggunakan Excel, itu tahunnya. Jadi kita bisa dengan Excel itu nanti kita bisa bikin grafiknya gitu ya, kita buat grafik. Kemudian jurnal apa misalnya yang menjadi tempat untuk publikasi, negaranya, jumlah sitasi itu bahkan masuk, database apa yang kita gunakan, dan subjek areanya, ya. Ini berikan deskripsi disertai dengan tabel, ya, tabel seperti ini. Jadi di Excel kita bisa membuat pivot chart gitu ya, pivot chart. Itu kita bisa pilih misalnya antara jumlah dengan tahun misalnya. Kita bisa misalnya antara jumlah dengan sitasi, ya. Nanti dari situ ini baru data ya, baru deskripsi data atau area. Jadi ketika nanti kemudian kita menganalisis gitu ya, jadi analisis yang seringkali saya temukan misalnya di paper, terutama yang paper yang menggunakan kuantitatif, itu biasanya baru mendeskripsikan data. Misalnya tingkat kesesuaiannya sekian persen, itu tuh data ya. Tetapi belum analisis, misalnya kenapa tingkat kesesuaiannya segitu persen misalnya. Kalau dalam SLR ini misalnya kenapa pada tahun itu misalnya makin naik. Kita di situ ketika kita sebagai penulis itu berspekulasi menjawab pertanyaan mengapa, nah itu disitulah analisis kita, ya. Jadi itu analisis. Nah kemudian klasifikasi literatur, ya. Jadi klasifikasi literatur itu kita bukan hanya melihat secara forensiknya barangkali ya, hanya melihat misalnya tahunnya, sitasinya, jurnalnya apa, bidangnya apa, tapi lebih dari itu. Jadi kita masuk ke substansi, ya. Misalnya metode apa yang digunakan. Kalau misalnya di bidang kedokteran atau misalnya di metode pembelajaran misalnya, kita bisa melihat diferensiasi perlakuan terhadap kelas. Metode eksperimen yang digunakan apa misalnya, ya. Lalu bisa melihat analisis hubungan. Jadi kita melihat membandingkan gitu ya, mengelompokkan kemudian banding ya. Di klasifikasi literatur ini kita juga melihat tema-tema yang muncul ya. Bisa juga kontekstual. Kontekstual itu artinya melihat negaranya atau konteks penelitiannya misalnya. Dikelompokkan. Oh, yang ini dilakukan di daerah rural, ini di daerah urban. Kemudian nanti perbedaannya seperti apa, atau tema yang muncul bagaimana dan kenapa ini berbeda, ya. Itu kita bisa analisis. Konseptualisasi konstruk itu jadi konsep-konsep apa yang muncul, ya. Tema tadi itu ya, konsep-konsep apa yang muncul dari kajian-kajian tersebut. Kemudian juga teori. Teori apa yang digunakan dari kajian-kajian yang rentang misalnya tadi 5 tahun terakhir yang sudah kita kaji itu, ya. Nah, ketika menganalisis, yang pertama kita bisa melihat tren dan sebarannya ya. Tadi yang pertama analisis deskriptif tadi ya. Jadi bisa melihat jumlah publikasi, sitasi, area kajian, dan database apa yang kita gunakan gitu ya. Nah, bahkan ketika kita menuliskan itu kita sangat perlu juga untuk menyampaikan kenapa misalnya saya pilih Science Direct, Web of Science. Jadi kita sebagai peneliti kita harus punya alasan atau rasional, harus punya alasan yang jelas mengapa satu database itu kita pilih ya. Sekian database misalnya kita pilih. Kita bisa katakan bahwa ini yang reliable. Nah, reliable kita bisa masukkan misalnya rujukannya misalnya rujukan mana yang menyatakan bahwa database ini reliable misalnya gitu ya. Kemudian perkembangannya ya, perkembangan ini tadi yang kita lihat dari klasifikasi literatur ya. Kita melihat metode apa yang digunakan, bagaimana metode itu berkembang misalnya gitu ya. Lalu teori, konstruk atau konsep-konsep yang muncul, relasi antara variabel. Nah, dari tren dan sebaran ini lalu perkembangan itu kita bisa melihat keterbatasan kajian. Artinya keterbatasan dari keilmuan yang sudah
ada yang kita dapat dari literatur tadi, ya. Di sini masuk kritik dari penulis, ya. Jadi jangan malu-malu gitu ya, jangan malu-malu ketika mengkritik bahwa kajian yang sudah ada itu belum banyak membahas misalnya tentang A, gitu ya. Padahal A ini adalah aspek yang penting yang saat ini sangat relevan misalnya. Nah, kemudian dari atau kesenjangan atau rumpang gitu ya, atau bidang yang belum diteliti ya, aspek yang belum dikaji. Jadi di sini muncul, disinilah masuk kita sebagai penulis itu memberikan kritik ya, kritik kita sebagai penulis. Nah, kemudian bagian akhir itu conclusion. Conclusion itu kita merangkum lagi pertanyaan penelitian kita apa, ya secara ringkas ya. Jadi conclusion itu jangan lagi di situ keluar misalnya analisis yang panjang lebar gitu ya, tetap analisis itu sudah kita lakukan di judul results and interpretation, menegaskan saja ya, jadi highlighting ya, jadi apa yang kita sudah bahas di result and interpretation, kemudian di conclusion itu kita rangkum ya, jadi ada perkembangan, tren sebaran, perkembangan, keterbatasan, lalu kita tambahkan rekomendasi penelitian lanjut ya. Jadi lanjut ini biasanya nanti akan sangat bermanfaat untuk peneliti-peneliti lain yang ingin mengikuti jejak kita gitu ya, ingin meneliti di bidang yang sama dengan kita atau kajian literatur SLR itu biasanya makan waktu cukup lama, jadi itu kalau yang saya baca itu sekitar 6 sampai 6 bulan bahkan bisa sampai 2 tahun. Nah, ada website tempat di mana kita bisa mendaftarkan review apa yang kita sedang lakukan ya. Jadi saya lupa tadi tidak menyertakan ya di sini ya, tapi ada website di situ ya. Jadi kita mendaftarkan review topik apa yang kita inikan ya, pertanyaan penelitiannya, sehingga orang lain itu tidak akan mengambil topik yang sama gitu ya. Nah, kebanyakan memang yang ada di database tersebut, database topik review itu lebih tentang kajian kedokteran ya, kajian kedokteran tentang penanganan pasien ya. Nah, sebelum saya tutup ini saya sampaikan kembali tentang kunci SLR ya. Jadi di bagian introduction itu yang pertama harus memuat peta keilmuan atau state of the arts. Kemudian keterbatasan apa yang ada dari peta keilmuan tersebut. Lalu pertanyaan penelitian kita harus fokus dan jelas ya. Kemudian di bagian metode itu menjelaskan proses review secara transparan sehingga bisa diulang dan dicek oleh peneliti yang lain. Kemudian juga ada kriteria seleksi yang jelas kita sampaikan di situ. Q&A-nya sudah 34 ya. Kemudian juga di bagian metode itu memuat metode pencarian, screening, assessment, dan ekstraksi secara jelas ya. Lalu di bagian result and interpretation, ini di sini kita masukkan deskripsi data, kemudian juga analisis. Jadi tujuan dari SLR ini adalah sebelum menjawab pertanyaan kita, adalah memetakan, ya, memetakan literatur yang ada yang terkait dengan pertanyaan penelitian kita. Ya, jadi harus dipetakan di situ, termasuk misalnya kita mengidentifikasi gitu ya. Contohnya kayak kalau kita sudah banyak melakukan bagian di kajian tentang gender and CD misalnya, itu Rachel Payne dari orang dari Inggris gitu ya, dia age index-nya sudah 67, itu dia pemikir utama di situ karena dia banyak disitasi oleh penulis-penulis yang lain ya, termasuk jurnal utama yang banyak digunakan untuk publikasi. Kemudian kita juga menyampaikan debat pro kontra ya, makanya tadi kita memetakan literatur, kita mengklasifikasikan literatur,
itu kita petakan pro kontranya, ya. Lalu klasifikasi tema-tema yang muncul dan bagaimana tema-tema ini saling terkait satu sama lain, ya. Kemudian juga memuat kritik penulis, ya, identifikasi rumpang, ya, dan rekomendasi kajian lanjut. Ini ada di rekomendasi, itu ada di kesimpulan, ya. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin menunjukkan ada satu contoh artikel yang menggunakan systematic literature review. Jadi ini artikel ini saya temukan di sini, ya, dari pencari di Science Direct. Itu ini ada artikel What Did Urban Studies Do for Women, ya, a systematic review of 40 years of research, ya. Ini kita lihat artikelnya di sini. Artikelnya, ya. Jadi kalau kita lihat di artikel ini, coba kita lihat abstraknya. Kita lihat ada highlight-nya di sini disebutkan bahwa dia menganalisis sekitar 275 papers, ya, yang dipilih dari 43 jurnal. Ya. Kemudian artikel ini mempresentasikan tipologi theoretical debate, the form of city debate, dan planning process debate, ya. Lalu ini abstraknya, ya. Ini saya nanti kirimkan ke ke chat, ya, untuk untuk Bapak Ibu bisa gunakan sebagai contoh, ya. Nah, ini dimuat di jurnal mana? Ya, jadi saya lihat itu tadi jurnalnya adalah Habitat International, nggak salah tadi, ya. Habitat International. Habitat International. Kita lihat bagaimana jurnal ini. Nah, ini Habitat International, ternyata produknya Elsevier, H index-nya 69, ya, jadi luar biasa, sangat bagus. Kemudian ini Q1, ya. Jadi kita bisa lihat dari publikasi itu, kita bisa lihat bagaimana kualitasnya, ya. Kalau dipublikasikan di jurnal Q1 artinya kualitasnya sangat terjamin, ya, sangat bagus, ya, sangat bagus. Nah, itu barangkali tadi yang saya sampaikan. Ini di PDF-nya juga saya sertakan ada beberapa rujukan, termasuk rujukan ke contoh artikel yang terakhir tadi, yang barangkali bisa digunakan untuk untuk referensi, ya, untuk melihat bagaimana sih bentuk systematic review, gitu, ya, yang sudah dipublikasikan di jurnal Q1, ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah mudah, gitu, ya, is it easy, gitu, setelah mendengar pemaparan tadi. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.